Hai guys, balik lagi nih sama gue Selvia Della di podcast ngulik-ngulik tentang kampus swasta di Jakarta. Oke, gue sekarang ada tamu lagi nih, namanya siapa? Kenalin Hai, dong. nama gue Bella Saputri. Gue anak kampus TI Rawamangun. Stay Romangun. Nah, gue mau ngulik kampus stay ini nih guys, karena dia anak stay. Stay itu di mana? Rawamangun ya? Ya, stay Rawamangun, dekat lampu merah Rabani. Deket lampu merah Rabani, berarti strategis lah ya. Yes, Di sangat pinggir strategis. jalan. Ya, bener banget. Lu kenapa nih masuk stay? Gue masuk stay itu kenapa gue bisa masuk stay? Karena gue dapet rekomendasian dari temen sekolah kayak gitu. Dan gue emang awalnya kayak mau masuk bareng sama temen gue, cuman pada akhirnya cuman gue doang yang masuk itu. Temen lo itu temen nggak gue nggak jadi. jadi. Iya. Berarti rata-rata orang-orang masuk stay ini direkomendasiin ya. Iya. Berarti kampus stay ini bagus nih, sampai-sampai orang-orang merekomendasikan terus ya Iya, kampus stay benar. itu. Tapi selain direkomendasiin, kenapa nih lo milih stay? Mungkin karena fasilitas atau apa gimana? Karena mungkin karena deket kali ya Oh, aksesnya gitu. Karena Terus juga strategis juga. Terus juga kelihatannya kayak seru juga nih kampus gitu. Jadi ya bolehlah dicoba kayak boleh lah gitu. dicoba. Akhirnya lo masuk kampus Iya. ini ya, dan ketemu temen-temennya gimana nih di kampus stay? Temen-temennya ya, temen-temennya sih seru-seru, asik-asik. Apalagi tuh pas dari awal-awal PPMB yang bener-bener gue ini yang nggak kenal siapa-siapa. Terus teman-teman itu kayak berbaur dan berbaur. gampang kayak Beradaptasi. beradaptasinya kayak gitu. Jadi gue bisa menyeimbangi kayak gitu. Berarti lu temenan sama temen lu yang awal ketemu ini sampai semester berapa nih? Iya, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. semester akhir. Itu pun juga gue nggak berteman sama temen yang dari awal gue ketemu pas PPMB, enggak. Nambah teman-teman relasi lain. ya. Iya. Berarti nambah relasi di Iya, setiap bener semesternya banget. gitu. Iya, betul. Dan Iya. udah gitu gue bukan yang di satu kelas dengan teman yang sama, gue beda-beda Oh, di beda-beda. sampai semester akhir kayak gitu. Iya, soalnya kan ada ya beberapa orang atau mahasiswa yang emang maunya sama dia terus dari Iya, semester benar. awal sampai semester akhir. Oh, ternyata Bella beda nih. Iya, iya. Dia tetap sama temennya tapi di tiap semester Iya, yang pisah-pisah gitu, bisa-bisa nggak dan gabung. nambah relasi justru ya di tiap Betul. semesternya. Makanya kayak dapat teman baru gitu, dapat teman baru, dapat wawasan baru, terus juga ya teman-temannya asik-asik dan seru-seru. Berarti Bisa diajak sejauh kerjasama. ini setiap tiap semesternya teman-teman lo asik semua ya, Asik. gampang beradaptasi. Iya. Dan mungkin sering membantu lo juga ya, atau mungkin saling membantu satu sama lain kan temen lo nih. Iya, benar banget. Makanya- saling membackup lah ya, ya. ya berarti makanya Bella betah juga di kampus mungkin karena temen-temennya juga ya. Iya. Karena faktor temen-temennya yang memang mudah Karena- beradaptasi. Karena bergaulnya itu bukan kayak di kelas aja, di Oh. luaran pun juga seru-seru mereka. Oh, berarti temenannya nih gak hanya pas di kampus dong ya, Iya, di luar betul, kampus pun iya. tetap nongkrong-nongkrong, Iya, ngopi-ngopi gitu iya, ya. betul. Itu kadang kalau di luar kampus ngomongin apa aja sama temen? Kayak abis keseruan kelas, terus kayak apa aja sih tugas-tugas yang untuk kita kerjain, terus udah gitu kan ngomongin kayak untuk semester depannya tuh kita harus kayak gimana sih, kayak Oh gitu. iya, berarti temen-temen lo ini gak hanya nongkrong di kampus aja Iya. terus pulang habis itu, tapi Enggak. nongkrong di luar Nyantai, juga ya. iya. Lanjut gitu. Iya, betul. Nah, terus selain temen nih, dosen di kampus lo tuh gimana? Kalau dosen sih menurut gua tergantung setiap matkulnya sih, kan Oh, dosen-dosen itu berbeda-beda. Ada yang seru, terus ada yang kita tuh kadang nyambung, kadang enggak diajarinnya. Terus udah gitu kan cara dia ngajarnya kadang ada yang bener-bener killer, terus ada yang nyantai. Gitu sih, kita jadi mahasiswa kayak bisa menyesuaikan apa mau dosen gitu. Tapi banyaknya mungkin dosen yang enak lah ya, Iya, betul. dibandingin dosen yang Dari mungkin segi gak enaknya. dari segi tugas-tugasnya pun juga beda-beda dari dosennya gitu. Ada yang harus hari itu juga selesai, ada yang deadline-nya lama, ya tergantung dosennya sih. Ya karena kan pasti tiap dosen itu punya caranya tersendiri buat ngajar tuh gimana. Iya, Ada yang iya. pengen anak-anaknya disiplin, Iya. makanya dia mau tugasnya dikumpul hari itu juga. Ada yang mungkin emang dosen yang santai, yang penting kalian sebagai mahasiswa ngerjain ya. Iya. Ya tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri Iya, nih, benar. bagaimana kita harus. Tergantung kita mau dapat nilai apa. Ya maksudnya kalau emang kita berambisi untuk dapat Iya. nilai A, mau dosennya bagaimanapun pasti kita benar. tetap
Ambis dengan banget. iya dengan teguh belajar sungguh-sungguh, terus tetap kayak Pokoknya tugas lah paling beradaptasi sama utama. dosennya. Iya. Iya, karena pasti kan tiap dosen itu beda-beda, mungkin cara ngasih tugasnya seperti apa. Iya. Itu Cara ya balik penyampaiannya lagi. juga beda-beda. Iya, itu karena emang sifat dari dosennya kan beda-beda ya. Kita sebagai mahasiswa memang harus memahami kan. Iya. Sebagai mahasiswa kita juga perlu beradaptasi dengan dosen-dosen tersebut. Ya intinya di dosen stay ini banyak yang enaknya ya. Iya, betul banget. Karena mungkin dosennya Sangat-sangat enak. kebanyakan dosen muda apa gimana sih? Dosennya sih yang gue tahu muda sih, Muda yang tapi cewek. berkualitas. Iya, betul, Oh, yang iya. cewek kalau nggak yang cowok gitu. Ya berarti kampus T ini dosen-dosennya berkualitas banget guys. Maksudnya kalian gak perlu takut banyak dosen gak enaknya atau gimana. Iya, Karena betul. sebenarnya banyak di kampus T Karena ini dosennya dosen enaknya. menyesuaikan, Oh, iya, iya, menyesuaikan mahasiswanya dengan generasi yang ada gitu. Iya. Berarti tandanya dosen lu mau beradaptasi di setiap zamannya. Iya, betul Karena kan banget. karakter-karakter mahasiswa nih juga pasti beda-beda ya. Iya. Dari sifat-sifat mahasiswanya juga beda. Sangat Itu berbeda. nggak hanya mahasiswa saja yang perlu memahami dosen, tapi dosen juga perlu memahami mahasiswanya. Benar. Ya berarti Dari segi apa namanya kerja sama tim kayak presentasi itu pun juga kita sebagai mahasiswa juga harus menyadari kayak teman kita nih kayak dia cocoknya kayak bisa diajak kerja sama atau iya, enggak kayak gitu, terus bisa saling ngebantu atau enggak, kan ada juga setiap orang yang enggak bisa diajak kerja sama gitu. ya berarti memang sebenarnya dari kitanya juga ya. Iya. Kalau emang berambisi untuk dapat nilai A, ya mau dosennya bagaimanapun, kita pasti akan tetap berambisi untuk dapat nilai A bagaimanapun caranya ya. Ya Betul. tapi pada intinya di kampus T ini dosennya enak semua. Enak banget, seru-seru guys dosennya. Nah, ngomong-ngomong nih lu semester berapa Bel di Stay? Gue sekarang semester akhir. Oh, semester Iya, akhir. semester Berarti 8. Semester 8. Berarti lagi tugas akhir atau skripsian dong? Iya, benar banget. Gue lagi nyusun skripsi sih sekarang. Oh, skripsi. Udah bab berapa tuh skripsi? Baru bab 3. Bab 3. Iya. Ya itu hitungannya cepet sih, udah bab 3. Dengan baru Ya, doain aja ya, baru guys. dimulainya semester genap ini kan. Doain aja ya guys, semoga cepet. Ini kenapa nih bisa cepat? Dosen pembimbingnya enak atau dari lo-nya nih? Atau Mungkin- dua-duanya? Mungkin dari dosennya kali ya, dan Dosen guanya pembimbingnya. juga asal mengiyakan aja apa yang dia mau gitu kan. Ada juga kan kayak misalnya dosen yang menyuruh kayak kita kayak gimana dan tapi kitanya nggak mengiyakan kan jadi lambat kitanya kayak gitu. Berarti dosen pembimbingnya baik ya, selalu Dia ayo menuntut. Bel, ayo cepat Iya, gitu ya. betul. Sampai akhirnya lu Ditargetin guys. Oh, pantesan nih lu udah di bab 3 ya, udah Iya, cepet betul banget sih banget. itu. Berarti dosen pembimbing di Stay enak ya? Enak banget sih menurut gue. Dan yang gue tahu kan kalau Despem itu kan kayak killer gitu, bodo amatan gitu kan sama Ternyata kita. enggak. Dan ternyata setelah enggak. lo menghadapinya Iya. ternyata enggak ya. Malah sesampai itu bahkan dia kayak bener-bener kayak kasih tahu dan ngarahin kita tuh ke yang kayak gini loh kayak gitu. Jadi gue juga gampang memahaminya gitu. Berarti kalau dari sini kita lihat lagi ternyata dosennya tuh enak. Ya. Betul. Sampai bisa di saat skripsi nih tugas akhir yang mungkin bagi orang bilang skripsi itu susah, ternyata Iya. enggak karena Enggak, dosen pembimbingnya baik banget. Iya betul. Baik Asalkan banget kitanya dan- nurut guys. Iya, baik banget dan mau membimbing ya. Iya, benar. Perlahan Mengarahkan dengan baik. sampai lo ngerti gitu ya. Bener banget. Makanya udah bab 3 nih keren banget sih, udah cepet banget. Doain itu ya, hitungannya guys. loh, Bel. Doain tuh guys, semoga skripsinya lancar ya. Terus kan tadi udah bahas masalah teman, kenapa Iya. lo masuk stay dan dosennya ternyata berkualitas banget ya. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan di kampus kayak mungkin ekstrakurikuler kalau kita denger pas masa sekolah? Iya, kalau di kuliah itu kayak UKM guys. UKM. Iya. Apa tuh kepanjangan UKM? Unit kegiatan mahasiswa. Unit Nah, kegiatan mahasiswa. gue sendiri tuh gue ngambil UKM radio dan di kampus itu, di kampus T itu dia namanya Radio Tiara 100,7 FM. Wih. Apa tuh Radio Tiara 107,7 7 FM. FM. Iya. Itu kita sebagai mahasiswa atau tamu bisa nggak sih dengerin radio itu? Bisa banget. Oh bisa. Di radio-radio pada umumnya di 100,7 FM.
karena di UKM radio itu tuh kayak kita tuh bukan sekedar siaran aja, kita tuh banyak belajar kegiatan-kegiatan apapun itu, kayak gitu, mau di luaran atau di dalamnya kayak gitu. Berarti kita bisa dengar radio itu. Iya, dan apa, di kampus pun dia menyediakan apa namanya, siarannya itu setiap kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali kayak gitu. Bahkan ngadain event-event di kampus kalau enggak di luar kampus. Oh, berarti kita bisa dengerin radio itu ya? Aku Iya, kira bisa bener. dengerin radio itu kalau di kampus doang. Enggak, bisa di luaran guys. Wih, keren banget berarti. Dan ada Instagramnya juga, kalian Ada bisa pantau Instagramnya. Instagramnya. Berarti kampus T ini benar-benar mendukung UKM yang ada di Iya, kampus tersebut betul ya, sampai banget. benar-benar memfasilitasi Termasuk banget Radio nih. Tiara ini. Tapi selain UKM radio tuh apa aja nih? Kan ini yang lo ikutin Radio Tiara 107 FM ya. Ada lagi nggak sih UKM yang Ada lain? banyak, ada Kopma, ada Sakuntala. Terus kalau misalnya Kopma itu tuh dia kayak kegiatan Koperasi ya? koperasi mahasiswa, terus kalau Kewirausahaan. iya betul banget. Terus kalau Sakuntala itu kayak mapala kenek Alam. gitu, alam. Terus kayak ada basket, ada bulu tangkis, ada seni, budaya. Pokoknya banyak banget UKM di Stay Rawamangun. Saking banyaknya Bella nggak bisa Iya, nyebutin. bener banget. Tapi pada intinya UKM yang ada di kampus nih, dari radio ada, Iya. seni ada, alam ada, olahraga pun ada ya. Olahraga pun ada, Dan agama mungkin- pun ada. Iya, dari keislaman juga Iya, ada UKM-nya betul. tersendiri ya. Kalau dari jurusan ada nggak sih? Mungkin kan di kampus lain kayak ada himpunan-himpunan nih. Ada, bener banget. Di kampus itu tuh dia ada? ada 2. Ada Ada UKM dua. manajemen dan UKM akuntansi. Berarti Kayak ada gitu. ya, Ada, hitungannya guys. ada ya perkumpulan dari jurusan manajemen Iya, maupun benar. perkumpulan dari jurusan akuntansi. Kayak kita nih kayak merasa kurang nih untuk menguasai materi. Kayak gue nih kan jurusan manajemen, nah gue bisa mengikuti UKM itu, UKM jurusan gue kayak UKM manajemen untuk mendalami lebih lanjut tentang jurusan gue. Jadi kayak bertanya-tanya sama senior, belajar sama senior kayak gitu. Berarti dengan ikut UKM dapat ilmu baru, wawasan Iya, baru, bahkan betul. relasi teman pun makin luas ya. Bener dengan ikut banget, UKM karena itu penting guys di dunia perkuliahan. Dan ternyata UKM-nya masing-masing punya sosial media ya. Iya bener banget. Itu aktif sosial medianya. Aktif semua guys. Berarti kita sebagai orang yang penasaran sama UKM di Stay bisa ya lihat-lihat. Pantauin Instagram UKM-nya aja, termasuk Radio Tiara di Radio Tiara 100,7 FM. Tuh guys, berarti kalian kalau yang pengen masuk Stay terus minat ikut UKM dan ada UKM apa aja sih, bisa lihat di sosmednya ternyata. Iya, Dan itu ternyata aktif ya sosmed di setiap UKM-nya. aktif banget. Dari mulai UKM olahraga, seni, alam, dan keislaman. Iya. Nah terus selain itu apa aja nih di kampus tuh ada fasilitas apa aja kalau boleh tahu? Fasilitas yang selama ini gue rasain kayak kampusnya tuh kayak seru, asik, terus bersih, terus juga dia AC, terus juga nyaman, terus juga dari dan banyak taman. Banyak taman. Iya, Terus banyak apa? taman. Terus ada RTM, terus ada spot-spot taman yang baru yang udah dibangun, beda sama kita ke Semaba. Nah, terus abis itu udah sih sama parkirannya. Berarti seiring berjalannya waktu, kampus Stay selalu menambah fasilitas baru Iya. demi kenyamanan mahasiswa dan Ya, betul banget. dosen dan mungkin karyawan-karyawan Stay atau bahkan tamu yang datang Tamu ya. ya. Berarti fasilitasnya oke banget ya. Maksudnya itu kan fasilitas adalah hal yang paling Nyaman. penting ya. Iya, betul. Biar kita juga sebagai mahasiswa nih fokus untuk belajar dengan fasilitas yang memang nyaman. Iya, betul. Karena udah ber-AC juga ternyata. Karena kan kadang ada loh, misal kita lagi belajar terus kegerahan kan jadi nggak fokus Iya. belajar kan. Nah ternyata Bener banget. karena kampus T ada AC-nya, kita jadi lebih fokus untuk belajar ya. Iya. Yang penting suhu AC-nya sesuai ya. Iya, betul. Jadi kita nggak Ada kepanasan, nggak kedinginan. Iya, Dia yang bener penting banget. adem. Jadi kita Nyaman fokus, lah. ya fokus buat belajar ya dan mendengarkan presentasi dari dosen maupun teman. Dan saat diskusi pun kita fokus gitu ya. Termasuk perpustakaannya juga. Oh, ada perpusnya. Iya, perpustakaannya juga itu ada ruang khusus bacanya, terus untuk kayak ngerjain tugasnya itu ada, dan bersih juga. Pokoknya Stay Rawamangun itu sangat-sangat bersih dan nyaman.
ngebuat mahasiswanya itu sangat-sangat betah untuk di kampus terus. Kan dari fasilitas nih banyak banget nih, itu terawat nggak? Sangat-sangat terawat, pokoknya kita setiap sudut kayak misalnya di RTM atau Taman Inspirasi atau ke perpus atau di ruang tunggu itu tuh sangat-sangat nyaman, sangat-sangat bersih, termasuk kamar mandinya. Itu karena ada petugasnya atau gimana nih sampai Iya. seluruh titik di kampus tuh bersih gitu? Iya, ada petugasnya, dan kita sebagai mahasiswa unnya itu terawat gitu, kayak saling menjaga kebersihan satu sama lain kayak gitu. Berarti kalau boleh tahu tuh gimana sih biayanya? Ini ternyata kan banyak banget nih yang didapat ya kalau kamu Iya. ngampus di stay, dari mulai fasilitas, temennya enak, terus dosennya juga berkualitas, bahkan akreditasinya udah A. Itu biayanya berapa kalau boleh tahu ya? Kalau biayanya itu di Stay Rawamangun, uang gedungnya itu yang BPP tetapnya itu 3.750.000. 3.750.000 Dan berarti. setiap SKS-nya itu tergantung kita ngambil SKS-nya berapa, jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Berarti itu hitungannya terjangkau ya buat Iya, kita sangat-sangat semua. terjangkau. Jadi nih guys, kalian kalau emang mau masuk stay, ini kan udah banyak banget nih informasi yang didapat dari Bella ya, dari mulai fasilitas, dosen, dan akreditasinya udah bagus. Intinya dengan biaya yang segitu, itu udah dapat hal yang luar biasa, experience yang luar biasa dengan Iya, ngampus di betul. stay ya. Jadi buat kalian yang minat untuk masuk stay, ternyata harganya terjangkau nih, dengan dosen yang berkualitas, fasilitas yang oke, dan bisa mengaksesnya lewat sosial media juga ya. Iya, Dan mungkin websitenya juga ada, misal kalian mau daftar, atau mungkin kalian yang penasaran nama stay kayak gimana bisa datang langsung di daerah Rawamangun itu. Tuh. Oke deh, itu banyak banget sih tadi informasi yang gue dapat, dan mungkin penonton pun gampang nangkepnya ya dari apa aja nih yang ada di kampus stay. Jadi gitu ya guys. Iya. Intinya kalian bisa ambil aja nih manfaat dan informasi yang dari video ini dari Bella, karena dia ngampus di stay. Kalau kalian mau daftar bisa lewat website atau sosial medianya. Oke, sekian dari podcast ini. Kalau ada salah mohon maaf. Bye.